Untuk mengetahui kondisi terkini wilayah terisolir pasca banjir bandang di Tapanuli Selatan dan Pidijaya Aceh, kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kami Nofri Afandi serta Brilian Syaheran. Kita akan ke Nofri terlebih dahulu di Tapanuli Selatan. Nofri, bagaimana perkembangan terkini di sana? Kondisi masyarakat yang terdampak seperti apa? Ya baik Nadila dan juga pemirsa, saya tidak mendengar apa yang Anda katakan di studio, tapi saat ini kami dapat mengabarkan bahwa melihat kondisi wilayah yang cukup terdampak cukup parah, tepatnya di Kecamatan Batang Toru, yaitu Desa Garoga, perbatasan antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah di jalan lintas pada Sedempuan Sibolga ini cukup parah begitu ya, dikarenakan banyaknya material banjir bandang berupa gelondongan kayu dan juga lumpur yang cukup tebal yang menghujam perumahan warga. Tadi Kepala Desa Garoga, Risman Rambe, menyatakan bahwa hampir 100% rumah warganya ini hancur dihantam material banjir bandang. Mereka juga menyayangkan adanya penebangan hutan yang secara besar-besaran dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta, di mana ia mengatakan dugaan bahwa gelondongan batang kayu yang cukup banyak menjadi material banjir bandang ini berasal dari pembukaan lahan ataupun penebangan hutan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bahkan Bupati Tapanuli Selatan Gusti Irawan Pasaribu juga menyatakan memang ada aktivitas penebangan hutan di wilayah hulu Sungai Batang Toru meskipun letaknya berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan ia meminta agar pihak Kementerian Kehutanan mengusut bagaimana izin ataupun penebangan yang dilakukan oleh perusahaan swasta tersebut. Dan memang dikatakan oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kehutanan Kemenhut bahwa dugaan penebangan hutan secara ilegal ataupun pembalakan liar masih terus diusut, di mana ia menyatakan sebelumnya bahwa gelondongan batang kayu menjadi material banjir bandang di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru berasal dari kayu-kayu sudah tua ataupun kayu yang tumbang, sehingga ini belum dapat dipastikan dan kita lihat bersama seperti apa nantinya pengusutan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, apakah memang benar adanya penebangan hutan yang tidak sesuai dengan aturan ataupun tidak sesuai dengan izin. Kami memperbarui informasi mengenai data korban di 3 wilayah yang terdampak cukup parah di antara Kecamatan Batang Toru, yaitu di Tapanuli Selatan, di mana saat ini di Tapanuli Selatan sudah ada sebanyak ditemukan 46 orang meninggal dunia, dengan total pengungsi ada sebanyak 4.661 jiwa. Kemudian di wilayah terdampak lainnya yang cukup parah, yaitu di Tapanuli Tengah ada 65 orang meninggal dunia dengan total pengungsi 5.388 jiwa, dan Kota Sibolga terdata saat ini ada 46 orang meninggal dunia dengan jumlah pengungsi 17.824 jiwa. Kita akan perbarui informasi selanjutnya begitu, apakah memang ada penambahan korban lainnya yang tengah dilakukan evakuasi oleh tim gabungan di lapangan. Demikian saya kembali ke Nadila di studio.